Sekali lagi, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad alaihi wasallam. Itu tanda cinta. Maka siapapun yang sering titip salam untuk kita, maka dia orang yang cinta sama kita. Suami jauh bertugas, ibu salamnya tak pernah putus, berarti suami. Anak jauh bertugas, salamnya tak putus sama orang tua, maka anak ini pertandanya dia cinta sama orang tua. Maka umatnya Nabi, walaupun kita beda alam, sudah beda jarak, tapi cinta jangan pernah putus. Titip salam seterusnya untuk baginda Rasul melalui salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika hati berdebar disebut nama Rasul Muhammad SAW, berarti masih ada benih-benih cinta dalam hati. Saya pernah rasakan hal itu di saat saya jatuh cinta sama seorang gadis yang sangat cantik pada waktu itu. Namanya saya disebut langsung apa saja. Senang saya kalau ada sebut. Dan aku pun berjuang mendapatkan. Sekarang dia jadi istri pertamaku. Yang kedua belum. Mau kita tidak di. Pertama dan terakhir. Iya, tidak dapat punya istri dua, satu saja. Kalau telur juga berani benar, coba dua. Nah ini menanggung menjejar Maya. Gue tahu deh kau takut ke semua toh. Jamaah yang saya dirahmati dan dimuliakan Allah, ternyata cinta pertandanya disebut nama siapa yang kita cintai, berdebar hati. Yang kedua, tanda kita cinta kepada seseorang, setiap hari kita sering sebut-sebut dia, ceritakan dia, salingnya dicerita. Coba penggemar PSN bahasan, saling PSN lah bahas. Mau kalah mau menang PSN, pasti yang sebut-sebut PSN karena cinta sama PSN. Betul? Maka kalau cinta sama Nabi, dimanapun, kapanpun, sebut-sebut namanya. Paling tidak titip salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, kita masuk inti. Sama namanya itu yang meninggal. Bin Nanrang. Nanrang ya. Kembali. Muhammad Ali bin Nanrang. Kira-kira usianya beliau ini berapa? 63 tahun. Sama dengan usianya Nabi. Nabi pula sudah dikalkulasikan 63 tahun karena 62 tahun 2 bulan 22 hari. Usia yang sangat luar biasa lah kalau sudah sampai kepala anak. Saya pun berharapnya begitu. Disuruh minta berapa usia yang kita minta. Saya bilang kalaupun seandainya saya disuruh menyebut angka, maka aku pun minta kepala 6 saja. Tak mau kepala 7 Pak Ustaz. 6 saja pusing, apalagi 7. Betul ya. Orang kan sekarang biar umur udah panggil-panggil gitu. Mau 70 tahun, 80 tahun lagi bagus. Jadi mau 80 tahun, biar 100 mau jadi. Berapa mau kan? Ini kalau tidak mau mati. Terus mau jadi kurang-kurang. Iya, orang mungkin tak berpikir bahwa usia ini tanggung jawab. Orang bangga panjang usianya Pak. Oh lihat saya sudah 100 tahun. Banggakan dorong apa? Biar tuh panjang usiamu, kalau kodal aja Pak. Percuma nih. Yang aku bilang kodong, pendek nomornya. Jangan aku bilang begitu tahu. Ada anak kecil bayi meninggal. Nah bilang ini kodong cucuku, pendek nomornya. Jangan aku bilang kodong. Saatnya bangun ini cucu, dia bilang tuh kodong nenekku, lama tak mati-mati Pak.
istirahatkan di kodongan kan tua mah kau nanti lu mati Pak. Ini bayi meninggal dunia Pak, tak ada beban di hari kemudian. Masa bayi 2 hari ditanya Ki, bagaimana pasar Penampu? Tidak mungkin ditanya di pasar Penampu nama si bayi. Ya bayi di pasar nggak tadi. Cepat nak mati, kau ni kodong, lama baru mati. Ini sekarang orang bangga dengan usia yang panjang usia panjang tuh pertanyaan dari kemudian yakinlah dengan itu. Dan jelas maupun berapa usia mati itu menjadi itu. Ya kalau saya ditanya jadi berapa gitu saya kalau sudah sampai kepala 6 alhamdulillah saya sudah bersyukur. Nah cucu tungguin kalau 60 saya sekarang baru ke 30 lebih. Oh iyalah. Ini yang lain bilang tunggu itu 60 mau saya baru 59 bilang wasat kau silik pak nantu. Jadi kalau saya 60 sudah alhamdulillah sekarang baru 30 berarti baru separuh lah. Iya lumayan lah kalau saya dikasih 60 tahun. Itu pun kalau saya bisa manfaatkan. Intinya mau kapanpun, dimanapun, jangan lupa dengan mati. Dalam kondisi apapun, jangan lupa dengan mati. Terkadang orang nanti ingat mati kalau sakit nih. Tahu? Kalau sakit nih mati kapan? Tentu dah sehat terlepas dengan alamatan. Padahal mati. Iya. Nanti baru ingat mati toh api. Itu lagi kalau naik mah masih setahun tua pilih apa lagi harus ingat gue nenek lama tuh lagi makan bawaan untuk gue ingat kau nenek itu anu bambala inja ya kalau orang tua ingat kami langsung mati nenek lama tuh lagi supaya sadar jadi orang tua yang muda saja mati nenek apalagi kate. Sekarang orang tua ya deh, nampak ubah badar berunas. Iya, jadi langapan pun tua nak pilih bambala langsung. Motor husnul hati mana tua mina bambala naija. Jadi mati ini harus kita ingat manapun dan gampang pun, karena mati ini sebuah kepastian. Jangan ragu, jangan sampai kita bilang ke saya kapan tidak ada jejak mati. Siapa bilang? Yang penting hidup pasti mati. Kenapa dipastikan Pak Ustaz? Karena Allah yang pastikan dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kabus matalaska. Lamate ngasenjing. Semua yang hidup pasti akan mati. Kabus. Kalau kabus semua mulai dari belakang. Agena diriku. Terus aku tuh diriku Pak, kan jamanya Pak Lisanto mintu, jamanya saya kata di najudus tasna, diriku boy. Kalau perlu setelahnya Muhammad Ali bin Nara saya Pak, saya mau. Apa setuju lagi? Setuju mau nyamai kore. Saya ji. Tidak apa-apa. Saya tidak takutnya biar satu dunia bilang mati lalu setelah selawat kalau bukan ajar kita mati-mati ya. Masa bodoh. Kau mereka. Biar tuh satu dunia bilang panjang umurnya kalau besok aja lah aku mati dong. Memang begitu. Tidak usah lah takut. Lamatin di laruna. Ano ba na pa ingat ko tao nga lamatin. Pero paling anak lamatin na nalar. Totin untuk lamatin. Lamatin nga sito. Eh ba po? Lamatin ba po? Lamatin. Lamatin itu. Cuma kapan waktunya terserah Allah. Yang penting dalam hati jangan pernah lupa bahwa saya hidup pasti saya akan mati. Jadi jangan heran-heran kalau orang hidup lalu mati Pak. Gue heran ku ya bisanya mati. Bisanya memang mati. Kenapa lo heran anak-anak tadi sama yang lari-lari pagi? Jangan ngapa tuh kalau tuh lari-lari pagi nama mati kamu. Yang salah itu mati pagi lari-lari kamu. Ini orang sembarang tuh heran kan ini. Begitu sekarang orang Pak, kalau orang tua mati santai, siapa meninggal jadi nih anu, oh iyo, betul ditunggu, oh anu, sekali nak cucu nak mati, kenapa bisa mati? Kalau nenek ini dia bilang, oh, kalau anak muda mati nanti, apa sih bedanya sama
sama-sama orang hidup. Jadi persoalan mati ini jatah aja semua. Mulai yang paling muda sampai yang paling tua, yang paling kurus sampai yang paling gemuk, yang sakit, yang sehat, semua pasti akan mati. Karena dalam Al-Quran tidak ada syarat khusus orang bisa mati kecuali satu hidup. Asal hidup pasti mati. Tidak usah bilang yang kurus, yang gemuk. Pokoknya yang kurus, yang gemuk mati, apalagi yang kerempeng, reket. Iya loh, tinggi mati, cak di mati, apalagi datuk. Sedia. Ya betul ini. Jangan anggap enteng namanya mati. Ada yang tanya, seandainya itu Allah bukan rasanya mati, mau kasih tahu kita bilang hari ini mati di jam sekian, enaknya Pak Ustaz. Apa enaknya? Kalau mau tahu di hari kematian Ustaz, di makam memang yang enak gini hari baru mati besok. Bahkan aja nanaw balala. Seandainya bisa dibuktikan itu maunya, nah tahu besok mati, hari ini mau makan, saya membelikan makanan. Mau kulihat makanan apa bisa makan kalau mati besok? Kan tidak mau lagi makan, itu hilang nafsu makan. Itu mami udah pikir besok mati mas saya besok. Orang sudah kenyang dimakan, kau itu tobi besok. Ini mau makan begini hari yang enak-enak, kau mati di besok, pre. Tampun erungan renang petulah mati mau muka. Tidak enak. Kenapa mati dirahasiakan Pak? Karena mati ini menakutkan. Kan dirahasiakan dulu. Mati dirahasiakan. Sebenarnya. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Seandainya manusia bisa lari dari kematian, manusia akan lari. Kenapa lari? Karena takut mati. Mingkana lari ke komae, rai ko bulu, kalau ko tamparan. Pilih mana suka. Anrai amang, nama tidak tsunami. Oke lah. Baru di situ tinggal di kaki gunung. Tidak ada tsunami di kaki gunung, tapi gunung longsor. Gunung meletus. Mawang mati kata bunga. Mau lari ke mana? Tidak ada. Kadek kule lari bentawa lari, pamati malak dan mati. Namun jujur saya katakan di antara yang paling tidak disuka manusia dalam hidup adalah mati.